Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel saya Hobi TV. Hari ini saya kembali lagi di rumahnya Mas Dodi Priastono di Dusun Karangdaleman, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Saya akan menemui Mas Dodi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penggemar saya Hobi TV tentang manfaat puntung rokok. Mudah-mudahan beliau sedang menyiapkan itu sehingga ceritanya bisa menjawab pertanyaan panjenengan semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa jika bermanfaat video ini di-share ke teman yang lain, dan jangan kapok berbuat baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo, selamat sore Mas Dodi. Mas Wabi. Wah, ini lagi apa Mas? Asik betul ini. Wah, ini baru teman-teman ngumpulin puntung rokok, bukain. Dan di sini ya itu kekeluargaan. Bu Heru ini dari Semarang. Ya. Dari Semarang, Bu Heru. Reko dari mana sana ke sana itu. Dari Keruk. Keruk, Kulon Progo. Mas Rahmat dari Cirebon. Wah, ini komplit. Iya. Pulau Jawa ini. Iya. Ini maksudnya gimana, Mas? Mau dibikin apa ini? Limbah. Sudah, Mas Rahmat itu namanya. Rahmat dari Cirebon. Sudah, ini kan pemanfaatan limbah sebetulnya. Limbah dari rokok ini, limbahnya adalah abu, ada puntung, dan seterusnya. Ini secara khusus tentang puntung. Jadi limbah macam-macam, termasuk salah satunya puntung. Nah, puntung ini ternyata masih bermanfaat ya. Karena puntung kecil ini kan tarnya ngumpul di sini. Jadi minyak rempahnya itu kan sebetulnya ngumpul di sini ya. Minyak rempah itu dan dibukai bersama di sini. Ini kemudian kita pakai untuk sebagai bahan sauna. Jadi sauna itu bisa dari rokok utuh, bisa dari puntung ini. Nah, puntung bisa 15 puntung, kemudian kita rebus ya dengan 1-2 gayung air sampai mendidih. Setelah mendidih nanti tuang di ember, dikasih garam kasar atau garam kerosok 1 sendok. Nah, itu dipakai untuk sauna. Bedanya rokok yang belum dibakar sama puntung apa, Mas? Ya, yang jelas kalau puntung ini kan kita memanfaatkan limbah daripada ini dibuang, masih berharga. Ya, jadi itu satu. Itu kedua, sebetulnya puntung ini juga berharganya selain hanya sebagai limbah yang masih bisa dimanfaatkan, tetapi juga tar yang terkumpul di ujung batas puntung itu minyaknya juga sangat bagus karena tarnya itu adalah minyak rempah. Berarti lebih bagus puntungnya ya? Kalau untuk saunanya ya. Kalau utuh pun kan juga nanti ketika direbus kan minyaknya keluar juga. Minyaknya keluar juga. Iya. Jadi sama. Itu. Di sini masih bermanfaat karena teman-teman yang butuh untuk sauna bisa terlayani dengan baik dan kita tentu saja lebih ngirit, Mas. Iya. Gitu. Sauna dengan puntung ini untuk penyakit apa saja, Mas? Segala macam, Mas. Segala macam. Iya, mulai dari persoalan pernapasan sampai ke masalah lain, sampai ke cuci darah segala. Itu selain dia juga membuka pori-pori, kemudian dia
mengikat, mendetoksi penyakit yang ada, juga dengan kemudian setelah itu merangsang keluarnya keringat yang banyak. Itu banyak orang-orang yang punya permasalahan dengan cuci darah dan bahkan juga yang gula kadang yang sulit berkeringat. Dengan sauna itu keringatnya akan banyak sekali. Dan yang menarik juga setelah selesai terapi biasanya kita tutup dengan sauna sehingga segar kembali, pulih kembali. Oh, ya. Itu setiap pasien ke sini harus sauna? Tidak sih, tidak wajib. Kalau mereka pengen sauna juga oke, kita layani. Tapi kita memang SOP-nya itu juga ada sauna untuk pemulihannya. Untuk sauna itu salah satu SOP-nya. Tapi kalau yang misalnya ibu-ibu tidak bawa baju ganti, lalu nanti lain waktu atau di rumah mau melakukan sauna juga bisa. Lalu juga untuk yang biasa juga punya permasalahan dengan tubuh, itu efek sauna itu sangat membuat tubuh menjadi segar. Itu kenapa kertasnya dibuang, Mas? Ini kan kertasnya ditumpuk-tumpuk, dipisah. Kertasnya dipisah dan itu dibuang. Jadi yang dibuang hanya kertasnya saja. Kenapa itu? Karena ya istilahnya mengurangi unsur kimianya. Oh iya. Ya, jadi kertas itu kan mau tidak mau pasti ada bahan kimianya. Meskipun itu di sana juga dipilih kertas yang unsur kimianya lebih rendah, tetapi tetap ada bahan kimianya. Jadi untuk sauna kita lepas, kita buang. Jadi hanya ramuan puntungnya aja yang kita pakai. Kalau sudah dibuka seperti ini, Mas, ukurannya berapa? Kalau sudah seperti ini, berapa? Ukurannya paling ini 1 sendok munjung ini bisa. Jadi teman-teman itu pakai sendok, sendok nasi pok itu ya? Iya, jadi seperti itu ukurannya. Itu sekali terapi. Cukup, ya, bisa 1 sampai 2 sendok ini. Apa betul air rebusan itu hanya bisa dipakai 1 kali sauna? Bisa, kalau untuk orang yang sama bisa 2 kali atau 3 kali, tapi sebetulnya kalau saya sarankan untuk pemakaian 2 kali itu sudah maksimal. Sudah maksimal. Ya, kalau yang untuk dipakai orang yang berbeda ya sebaiknya 1 kali diganti. 1 kali diganti ya. Oke, terima kasih Mas Dodi ceritanya. Dari bahan yang sederhana kita bisa mendapatkan kesehatan dengan cara mudah. Teman-teman ini pasti nggak ngira itu. Berumur gini kok pada ngumpulin untung ya. Iya. Itu kayaknya sudah tidak lazim di sekarang itu. Ini dulu pekerjaannya kira-kira. Iya, cari untung. Ini pekerjaan yang mulia, Mas. Yang mulia. Iya, karena membuat orang-orang menjadi segar dengan bahan limbah. Iya. Oke, Mas Dodi, selamat sore. Salam kapok berbuat baik. Salam Sidoarjo. Pasti. Salam dari Magelang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.